Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu pengembangan dan implementasi metode Fuzzy Mamdani untuk penilaian kinerja penelitian dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai Reno Andika Saputra dengan NIM 22223128. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan apa sih metode Mamdani ini. Metode Mamdani adalah salah satu pendekatan dalam logika Fuzzy yang digunakan untuk menangani masalah pengambilan keputusan atau sistem kontrol. Metode ini dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dan sering digunakan untuk merancang sistem Fuzzy, seperti sistem kontrol otomatis pada mesin atau pengambilan keputusan berbasis aturan. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu latar belakang. Dosen merupakan pekerja profesi yang harus melakukan Tridharma perguruan tinggi sesuai PP nomor 4 tahun 2014 Republik Indonesia. Perguruan tinggi memiliki otonomi di bidang akademi yang salah satunya melaksanakan penelitian. UGN memiliki salah satu misinya. Dosen diharuskan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan pengkajian secara berkala, selain untuk meningkatkan nilai penelitian, dosen UGN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dosen, seperti mengikuti hibah dan mengelola jabatan fungsional, serta membimbing mahasiswa dalam penelitian disertasinya. Untuk itu, membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung skor kinerja dosen terhadap penelitian yang dia hasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model penilaian kinerja penelitian dosen untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam evaluasi kinerja penelitian, terutama ketika data atau kriteria bersifat kualitatif atau ambigu. Dan metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan software MATLAB untuk membuat sebuah aplikasi yang mampu menyelesaikan permasalahan, yaitu menggunakan metode Mamdani. Nah, kita sudah masuk di hasil dan pembahasan, di mana penelitian ini mengkaji metode Fuzzy Mamdani dalam mengevaluasi kegiatan penelitian Fakultas Universitas Granha Nusantara atau UGN. Padang Sidimpuan menggunakan suatu aplikasi yang dibangun dengan software MATLAB R2013A. Dalam penelitian ini memasukkan 3 variabel input, yaitu variabel yang menjadi bahan evaluasi, termasuk variabel Sinta, SimLitMath, dan cluster jurnal, yang akan memberikan 33 aturan atau 27 aturan. Himpunan Fuzzy variabel input dan output ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pembentukan aturan Fuzzy untuk variabel-variabel masukan dan keluaran. Fungsinya itu ada input dan output. Variabel dari input ini ada Sinta, SimLitMath, dan cluster jurnal. Sementara itu, semesta pembicaranya itu dari Sinta 0 sampai 41, 42 sampai 83, 84 sampai 123. Kemudian himpunan Fuzzy-nya itu sedikit, saat ini banyak. Dan fungsi dari outputnya itu PT cluster, di mana ada binaan dan madya. Dengan semesta pembicaranya itu 0 sampai 41, 40 sampai 83, 84 sampai 23. Dan Fuzzifikasinya itu sedikit saat ini dan banyak. Kemudian kita masuk di turunan variabel evaluasi tahap akhir, di mana kita mendapatkan 9 rule, yaitu jika inputnya sedikit atau outputnya sedikit, maka nilai akhirnya sedikit. Rule kedua, jika inputnya sedikit atau outputnya saat ini, maka nilai akhirnya sedikit.
Rule ketiga, jika inputnya sedikit atau outputnya banyak, maka nilai akhirnya saat ini. Begitu juga sampai dengan rule ke-9. Nah, kita sudah masuk di diffusifikasi. Pada metode ini diperoleh solusi Kripps dengan mengambil titik pusat dari himpunan fazi sebagai berikut. Metode validasi yang digunakan adalah metode sentroid, di mana kita mencari momen untuk setiap luasan, di mana M1-nya ini sama dengan 46, 40, 0,05 Z kurang 2 Z dz sama dengan 0,05 per 3 kali Z pangkat 3 kurang 2 per 2 Z pangkat 2 46 per 40 sama dengan 39. Momen keduanya itu 146 0,3 Z dz sama dengan 0,3 per 2 Z pangkat 2. 100 per 46 sama dengan 1182,6. Kemudian kita masuk di hitung luas A, masing-masing luas. A1 sama dengan 46, 40, 0,05 Z dikurang 2 dz sama dengan 0,05 per 2 Z pangkat 2 dikurang 2Z. 46, 40 sama dengan 0,9. A keduanya itu sama dengan 146. 0,3 dz sama dengan 0,3 Z. 146 sama dengan 16,2. Kemudian titik pusat Z dapat diperoleh dari Z sama dengan momen 1 ditambah momen 2 per A1 ditambah A2. Z sama dengan 39 tambah 1182,6 per 0,9 tambah 16,2. Z sama dengan 1221,6 per 17,1 sama dengan 71,44. Jadi, berdasarkan hasil diffusifikasi dapat dikatakan bahwa tingkat penelitian dosen pada tahun 2020 sampai 2021 berada pada kategori sedang pada himpunan fazi. Nah, kemudian analisis penyataan fazi menggunakan MATLAB. Validasi data evaluasi penelitian dosen Universitas Geraha Nusantara menggunakan metode Mamdani. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan MATLAB Fazi Toolkit versi R2013A. Software ini berfungsi untuk memaknai variabel-variabel kegiatan penelitian dosen. Pertama, pengertian variabel input dan variabel output. Penelitian terdiri dari 3 variabel, input dan 2 variabel output. Variabel input terdiri dari klaster Sinta, SimLab-Tabmas, dan jurnal. Sedangkan variabel rilis minor dan interim dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, menentukan satu set variabel input. Variabel input untuk survei ini terdiri dari klaster Sinta, SimLab-Tabmas, dan jurnal. Ini terbentuk dari 3 set, rendah, sedang, dan tinggi. Kurva trapesium digunakan untuk himpunan besar dan kecil. Dan kurva segitiga digunakan untuk himpunan menengah. Rinciannya ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, menentukan satu set variabel output. Variabel output penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan menengah, yang dibagi menjadi 3 bagian diantaranya, rendah, sedang, dan tinggi. Kurva trapesium digunakan untuk himpunan yang kecil dan besar, sedangkan kurva segitiga digunakan untuk himpunan sedang, seperti gambar di samping. Kemudian yang keempat itu aturan fungsi implikasi. Aturan pada penelitian ini berdasarkan pada aturan variabel input dan output. Seperti pada gambar. Contoh yang pertama itu, if Sinta is sedang and sublimitis is sedang and cluster is jurnal is sedikit, dan binaan is sedang, madya is sedang. Begitupun berikutnya. Kemudian yang kelima, hasil diffusifikasi.
Diversifikasi mengisi variabel output dengan satu angka menggunakan metode centroid atau area center. Pada penelitian ini, nilai input sebesar 104, nilai output awal sebesar 103, dan output tahap akhir sebesar 324. Seperti pada gambar di samping. Kemudian yang terakhir, tingkat akurasi pengukuran. Definisi akurasi adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan angka sebenarnya. Karena penelitian ini sangat tepat, kita mulai dengan jumlah pengukuran. Nilai Y metode Mamdani yang menggunakan seperangkat nilai standar untuk memberikan hasil yang benar. Nilai devalut metode Mamdani adalah nilai variabel keluaran untuk nilai aktivitas penelitian dosen, ditentukan dengan menggunakan derajat keanggotaan. Pertama, jika hasil kesimpulan sama, maka dinyatakan benar. Jika tidak, hasilnya tidak salah. Ketiga, hasil akurasi metode Mamdani adalah 9, dan nilai perhitungan fazinya adalah 16. Oleh karena itu, kita dapat menghitung presentasi akurasi metode Mamdani. Yang keempat, mengevaluasi yang baik menurut rumus di samping. Persen akurasi sama dengan jumlah aturan akurat per nilai fazi dikali 100. Persen akurasi sama dengan jumlah aturan akuratnya itu 9 dan nilai fazinya itu 16 dikali 100 sama dengan 56,25%. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan dalam presentasi hari ini. Dan kesimpulannya itu adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan dan penjelasan yang diberikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa logika fazi dengan metode Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi penilaian kinerja penelitian dosen. Kedua, berdasarkan hasil perbandingan hitungan manual dan menggunakan software MATLAB bahwa tidak terdapat hasil yang signifikan berbeda. Ketiga, berdasarkan sistem yang telah dibangun mempunyai kelemahan, yaitu hanya dapat memperkirakan penilaian kinerja dosen secara umum, kurang memberikan detail informasi yang sesuai dengan keinginan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.